Kita amati dulu gambar-gambar ini ya, Nak. Lihat, Yesus berjalan di atas air. Kita baca kitab suci dulu ya, Nak. Halo, selamat pagi. Sampai jumpa kembali kita, anak ibu yang baik. Ya, pada pagi hari ini, ya sebelumnya kita mau memulai ibadat kita. Untuk itu, kita semuanya yang rapi duduknya. Ayo, kita berdoa dulu yuk, supaya kita mendengarkan sabda Tuhan. Ayo, diambil kitab sucinya. Nah, setelah itu kita tandai dulu diri kita, tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami memulai kembali aktivitas ibadat singkat kami pada pagi hari ini lewat video ini. Bapa yang Maha Baik, kami mau mengundang Dikau hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu memahami, menerima sabdamu pada pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Beginilah bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Suster Birgita akan menyampaikan sabda Tuhan ya nak. Silakan disimak ya. Halo adik-adik Asmika, apa kabarnya? Pasti sehat semua kan? Nah, perkenalkan, nama Suster Birgita SFD. Pasti udah ada sebagian yang sudah kenal dengan Suster, tidak? Pasti, apalagi yang anak Asmika di Bandar Hinalang, apa kabarnya? Dan juga anak Asmika yang di Seribu Dolok, apa kabarnya? Pasti kita sehat semua kan? Pasti kita sehat semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja dibacakan oleh ibu tadi. Nah, di sana kita telah mendengarkan, adik-adik, sungguh luar biasa bukan? Yesus berjalan di atas air. Nah, pasti kita pernah melihat sungai, melihat danau, bahkan laut. Dan juga mungkin kita pernah main-main ke sana, berenang dengan teman-teman, dengan bapak dan mama. Pasti asik kan? Pasti asik sekali berenang main air. Nah, bahkan dan juga coba kita bayangkan seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pasti kita tenggelam. Tapi Yesus kok bisa ya berjalan di atas air tidak tenggelam? Karena Yesus adalah Allah yang sungguh luar biasa. Maka adik-adik, Yesus ingin kita menjadi anak yang hebat, anak jempol, anak yang luar biasa. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin belajar, sopan dengan orang tua, dengan abang dan kakak di rumah, dengan adik-adik, tidak bandel, tidak nakal, tetapi menjadi anak yang jempol, anak yang baik dengan orang tua dan dengan siapapun kita berteman. Nah, adik-adikku yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini kita semakin semangat untuk memuji Tuhan ya, tetap bersukaria, bergembira dalam kehidupan setiap harinya. Nah, adik-adikku yang terkasih, marilah kita teguhkan iman kita dan juga sabda yang kita dengarkan ini dengan doa "Aku percaya". Pasti udah tahu kan? Nah, marilah kita ambil sikap berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini oleh anak-anak-Mu. Bantulah kami Tuhan Yesus agar kami juga menjadi anak-anak yang semakin mendekatkan diri kepadamu, rajin berdoa dan tidak bandel terhadap teman, orang tua, dan teman-teman di sekitar kami. Semoga kami juga semakin menjadi anak yang penuh berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk adik-adik, marilah kita tutup ibadat kita ini dengan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Pasti tahu kan? Mari dengan semangat kita menyanyi. Hari ini harinya Tuhan.